Jendela transfer musim panas 2025 semakin mendekati akhir dan drama besar kembali hadir di Premier League. Salah satu kisah yang paling menyita perhatian adalah masa depan Alexander Isak di Newcastle United. Bintang asal Swedia itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru, dengan Liverpool menjadi tujuan yang ia idam-idamkan. Situasi kian panas karena Isak sudah tidak lagi berlatih bersama tim utama The Magpies. Hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa akhir pekan lalu seakan memperlihatkan bahwa tim asuhan Eddie Howe benar-benar membutuhkan kejelasan soal sang penyerang. Liverpool sebenarnya sudah melakukan pendekatan. Tawaran pertama mereka kabarnya berada di kisaran 110 juta pound sterling, namun ditolak mentah-mentah oleh Newcastle. Klub asal Tyneside itu mematok harga sekitar 150 juta, meski laporan terbaru menyebutkan bahwa kompromi bisa tercapai di angka 135 juta. Bagi para pendukung Newcastle, situasi ini jelas pahit. Isak yang musim lalu mencetak 23 gol di Premier League, kini menolak kontrak baru dan tampak sudah memainkan laga terakhirnya dengan seragam hitam putih. Namun bagi Liverpool, momentum ini terasa pas. Nomor 9 telah kosong sejak Darwin Núñez memutuskan menerima pinangan Al Hilal, dan Isak dianggap sosok yang tepat untuk mengisinya. Kisah transfer ini bisa saja mencapai klimaks dalam hitungan hari. Menariknya, The Reds justru akan bertandang ke St. James Park pekan depan. Pertandingan yang sudah panas sejak dulu bisa semakin memanas jika negosiasi masih belum rampung. Anthony Gordon, rekan setim Isak, bahkan memberi peringatan keras kepada Liverpool. Dalam wawancara bersama TNT Sports, Gordon mengatakan atmosfer di stadion akan terasa liar jika isu kepindahan Isak masih menggantung ketika kedua tim bertemu. Bayangkan saja, Liverpool datang dengan status juara bertahan Premier League, sementara publik tuan rumah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa striker andalan mereka justru ingin bergabung dengan tim lawan. Ketegangan itu bisa menciptakan laga penuh drama, tak kalah sengit dari pertemuan musim lalu yang berakhir imbang 3-3. Apakah Alexander Isak akan segera mengenakan seragam merah kebanggaan Anfield atau Newcastle mampu mempertahankan bintangnya? Jawabannya mungkin akan segera terungkap sebelum jendela transfer benar-benar ditutup. Federico Chiesa akhirnya mendapatkan momen yang ia tunggu-tunggu sejak mengenakan seragam merah Liverpool. Penyerang asal Italia itu mencetak gol perdananya di Premier League saat The Reds membuka musim dengan kemenangan dramatis 4-2 atas Bournemouth di Anfield. Gol tersebut terasa begitu spesial, bukan hanya karena menjadi penentu kemenangan tetapi juga karena lahir setelah perjalanan penuh kesulitan di musim sebelumnya. Chiesa memang sempat kesulitan beradaptasi dengan tempo cepat sepak bola Inggris. Musim lalu ia hanya sanggup mencetak 2 gol dan menyumbang 2 assist dalam 14 pertandingan. Sebuah catatan yang jauh dari ekspektasi ketika ia pertama kali didatangkan. Namun, musim baru ini seakan membawa semangat baru. Sejak menit awal, Chiesa tampak lebih percaya diri, lebih menyatu dengan rekan setimnya, dan pada akhirnya mampu mencatatkan namanya di papan skor. Setelah pertandingan, sang pemain tak kuasa menyembunyikan rasa bahagianya. Kami akan berbicara dengan Liverpool, tapi sejujurnya, saya sangat bahagia di sini. Saya bermain untuk salah satu tim terbaik di dunia, ungkap Chiesa. Saya hanya perlu menunggu, siap, dan membuktikan bahwa saya bisa berkontribusi. Saya akan bermain dimanapun pelatih menempatkan saya. Ia juga mengakui bahwa musim pertamanya di Inggris memang berat. Saya datang dengan banyak kesulitan, karena temponya sangat berbeda. Tapi setelah 1 tahun akhirnya saya bisa mencetak gol Premier League pertama saya. Pelatih selalu memberi saya kesempatan dan dukungan, itu sangat berarti. Kebangkitan Chiesa tentu menjadi kabar menggembirakan bagi Liverpool. Apalagi sebelumnya ia sempat dikaitkan dengan rumor kepulangan ke Serie A, di mana sejumlah klub disebut berminat merekrutnya. Namun dengan penampilan menjanjikan di awal musim ini, Chiesa seolah memberi sinyal bahwa ia masih ingin berjuang di Anfield. Bagi The Reds, gol Chiesa hanyalah awal. Tetapi bagi sang penyerang itu adalah titik balik penting. Sebuah pembuktian bahwa kerja keras dan kesabaran akhirnya berbuah manis.
Liverpool kembali dikabarkan akan melepas salah satu pemainnya pada bursa transfer musim panas ini. Kali ini giliran Kostas Tsimikas yang disebut-sebut berada di ambang pintu keluar Anfield. Sejak kedatangan Arne Slot, Liverpool memang terlihat cukup aktif melakukan perombakan besar-besaran dalam skuadnya. Tidak hanya mendatangkan wajah-wajah baru, The Reds juga perlahan melepas pemain yang dinilai kurang sesuai dengan rencana sang pelatih asal Belanda. Sejumlah nama besar sudah resmi angkat kaki dari Anfield, mulai dari Luis Diaz, Jarrell Quansah, Darwin Núñez hingga kapten tim Trent Alexander-Arnold. Dan kini, menurut laporan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Tsimikas menjadi nama berikutnya yang akan dilepas. Alasan dibalik keputusan ini cukup jelas. Slot menilai Liverpool sudah memiliki stok yang lebih dari cukup di posisi bek kiri. Apalagi The Reds baru saja merekrut Milos Kerkez dari Bournemouth. Bek muda asal Serbia itu diproyeksikan langsung menjadi pesaing utama Andy Robertson di sisi kiri pertahanan. Kehadiran Kerkez otomatis membuat peran Tsimikas semakin terpinggirkan. Dengan situasi tersebut, Slot menilai pilihan terbaik adalah melepas bek asal Yunani itu agar tim bisa lebih seimbang. Bahkan laporan menyebutkan Slot telah meminta pihak manajemen untuk mempercepat proses transfernya. Liverpool sendiri dikabarkan sudah mulai membuka komunikasi dengan beberapa klub yang tertarik merekrut Tsimikas. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan yang benar-benar konkret. Dengan jendela transfer yang hanya tersisa sekitar 2 pekan, The Reds berharap kepindahan ini bisa segera dirampungkan. Menariknya, Liverpool tidak hanya membuka opsi penjualan permanen. Klub juga bersedia melepas Tsimikas dengan status pinjaman jika ada tawaran yang sesuai. Kini tinggal menunggu siapa klub yang benar-benar serius mengajukan proposal. Yang jelas, masa depan Kostas Tsimikas di Anfield semakin dekat menuju akhir. Real Madrid dan Liverpool kini tengah berada di fase krusial dalam saga transfer Ibrahima Konate. Sang bek asal Prancis sudah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk meninggalkan Anfield dan Madrid menjadi tujuan yang ia idamkan. Namun, kesepakatan antar kedua klub masih belum tercapai, terutama soal harga transfer. Tak bisa dipungkiri, Konate adalah target utama Los Blancos. Mereka ingin memperkuat lini belakang sebelum jendela transfer benar-benar ditutup. Manajemen Madrid bahkan disebut sudah menyiapkan ruang di skuad utama untuk bek berusia 25 tahun itu jika kesepakatan tercapai tepat waktu. Di sisi lain, Liverpool berada dalam dilema. Kontrak Konate akan segera habis di musim panas mendatang. Jika tak dilepas sekarang, mereka berisiko kehilangan sang pemain dengan status bebas transfer. Skenario yang jelas ingin mereka hindari setelah pengalaman pahit dengan Trent. Karena itu, kubu Anfield mulai membuka diri untuk kompromi dalam negosiasi. Masalahnya, jarak harga yang diminta kedua pihak masih terlalu jauh. Liverpool menilai Konate pantas dilepas di angka sekitar 40,5 juta euro atau setara 43,8 juta dolar Amerika. Sementara Real Madrid bersikeras tidak ingin mengeluarkan lebih dari 25 juta euro atau sekitar 27,2 juta dolar. Selisih hingga 15 juta euro itulah yang membuat pembicaraan terhambat. Florentino Perez, Presiden Real Madrid, merasa yakin pihaknya berada di posisi yang lebih kuat. Alasannya sederhana, Konate sendiri sudah terang-terangan ingin bergabung ke Santiago Bernabeu. Keinginan sang pemain tentu memberi tekanan tambahan pada Liverpool untuk segera mengambil keputusan. Dengan postur menjulang dan kekuatan fisik yang sulit ditandingi, Konate diyakini akan langsung menjadi tembok kokoh di lini belakang Los Blancos. Kehadirannya juga akan membuka ruang bagi bek muda seperti Huijsen untuk lebih fokus mengembangkan kemampuan membangun serangan dari belakang. Kini, semuanya berpacu dengan waktu. Bursa transfer tinggal menghitung hari, dan kedua raksasa Eropa ini harus segera menemukan titik temu. Apakah Liverpool akhirnya menurunkan harga, atau Madrid yang bersedia sedikit menaikkan tawaran? Satu hal pasti, saga transfer Ibrahima Konate akan menjadi salah satu drama terbesar di penghujung musim panas kali ini. Mohamed Salah kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Premier League. Gol terbarunya ke gawang Bournemouth membuat sang bintang Liverpool kini menyamai rekor Andrew Cole di posisi keempat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi.
Dari total gol yang sudah ia kumpulkan, hanya 2 yang tercatat bukan bersama Liverpool. Artinya, 185 gol telah ia persembahkan untuk The Reds dalam 8 musim penuh. Dan kini, ia melanjutkan kiprahnya di musim ke-9 di Anfield. Konsistensi inilah yang menjadikan Salah sebagai salah satu penyerang paling berbahaya dan paling berpengaruh dalam sejarah Liga. Kini, hanya ada 3 nama besar yang berada di atasnya. Wayne Rooney menepati urutan ketiga dengan 208 gol. Di posisi kedua berdiri Harry Kane dengan 213 gol. Sementara, sang legenda Alan Shearer masih tak tergoyahkan di puncak dengan torehan 260 gol. Jika mampu menjaga ketajamannya, Salah berpeluang besar melewati catatan Rooney dalam kurun waktu 2 musim mendatang. Gol bersejarah ini juga datang di momen tepat. Liverpool mengawali perjalanan musim baru dengan kemenangan meyakinkan atas Bournemouth, sebuah modal penting sebelum mereka melakoni laga tandang berat ke markas Newcastle United di St James Park pekan depan. Duel tersebut diprediksi berjalan panas, terlebih setelah kabar yang menyebut bintang The Magpies, Alexander Isak, menolak ikut latihan karena disebut-sebut ingin pindah ke Liverpool. Namun, bagi para pendukung The Reds, catatan individu Salah bukan hanya soal angka dan statistik. Setiap gol yang ia cetak telah membawa Liverpool bersaing di papan atas dan meraih gelar-gelar bergengsi. Musim ini, harapan besar kembali ditaruh di pundaknya. Konsistensi tim memang tetap menjadi prioritas, tetapi peran Salah sebagai pembeda di lini depan jelas akan sangat menentukan dalam perburuan gelar. Federico Chiesa tampil sebagai pahlawan kemenangan Liverpool saat menghadapi Bournemouth di laga pembuka Liga Inggris musim 2025-2026. Winger asal Italia itu mencetak gol krusial pada menit ke-88, membawa The Reds kembali unggul sebelum akhirnya memastikan kemenangan 4-2 di Anfield. Gol tersebut bukan hanya menjadi penentu kemenangan, tetapi juga menjadi torehan perdananya di Premier League. Kebahagiaan jelas terpancar dari wajah Chiesa. Setelah musim debut yang berat, penuh cedera, dan hanya tampil 6 kali di Premier League, winger berusia 27 tahun itu akhirnya bisa menunjukkan kelasnya. Ia sempat digosipkan bakal kembali ke Serie A, namun rumor tersebut ditepis olehnya sendiri. Chiesa menegaskan bahwa dirinya masih bahagia di Liverpool dan ingin bertahan demi meraih banyak trofi bersama tim. Saya sangat bahagia di Liverpool. Saya akan berbicara dengan klub, tetapi saya ingin tetap di sini dan berjuang memenangkan banyak trofi, ungkapnya penuh emosi usai laga. Arne Slot, sang manajer, juga menegaskan bahwa Chiesa masih masuk dalam rencananya musim ini. Slot memahami bahwa musim lalu sang pemain diganggu cedera hingga absen dalam tur pramusim ke Asia, tetapi ia percaya kualitas Chiesa tetap bisa diandalkan. Ketika kami butuh solusi di skor 2-2, saya masukkan dia dan dia menjawab dengan gol. Itu hal positif untuk masa depannya di klub, kata Slot. Konteks masa depan Chiesa memang cukup rumit. Liverpool baru saja melepas Luis Diaz dan Darwin Núñez, sementara Ben Doak juga dikabarkan akan bergabung dengan Bournemouth dengan nilai transfer sekitar 25 juta pound sterling. Tragedi meninggalnya Diogo Jota serta masa depan Harvey Elliott yang belum jelas membuat lini depan The Reds semakin rapuh. Dalam situasi seperti ini, melepaskan Chiesa jelas bukan pilihan yang bijak. Slot memang punya talenta muda seperti Rio Mumoha. Namun pemain berusia 16 tahun itu dianggap belum siap menanggung beban berat Premier League. Karena itu keberadaan Chiesa menjadi semakin vital. Apalagi transfernya musim lalu tidak menguras biaya besar, sehingga jika ia bisa lepas dari cedera, Chiesa berpotensi menjadi rekrutan terbaik Liverpool. Bagi publik Anfield, gol ke gawang Bournemouth terasa seperti titik balik. Chiesa yang sempat diragukan, kini berpotensi menjadi bagian penting dalam upaya Liverpool mempertahankan gelar juara. Dengan pengalaman, determinasi, serta usia yang sedang berada di fase puncak, Chiesa bisa menjadi salah satu motor kebangkitan The Reds di era baru Arne Slot. Musim masih panjang, kompetisi padat menanti. Namun bila Chiesa mampu menjaga konsistensi dan kebugarannya, bukan mustahil The Kop akan melihat versi terbaik dari sang pemenang Euro 2020 itu, kali ini dengan cerita kejayaan baru di Anfield. Kiper utama Liverpool, Alisson Becker, buka suara soal tantangan besar yang kini dihadapi timnya. Menurutnya, banyak orang hanya menyoroti kualitas para rekrutan baru The Reds.
namun melupakan betapa sulitnya mengintegrasikan wajah-wajah segar ke dalam skuad yang sudah mapan. Musim panas ini memang terasa berbeda. 9 pemain baru resmi datang, menggantikan sejumlah sosok penting yang angkat kaki. 4 diantaranya langsung dipercaya tampil sejak menit awal dalam laga pembuka melawan Bournemouth. Milos Kerkez turun menghadapi mantan klubnya, sementara Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Jeremie Frimpong menjalani debut Premier League. Tidak banyak yang membicarakan soal tantangan ini, ucap Alisson kepada NBC Sports usai kemenangan 4-2. Semua orang bilang tim kami terlihat hebat, tapi mereka lupa betapa sulitnya beradaptasi dengan perubahan besar. Musim lalu tantangannya adalah pergantian manajer, sekarang tantangannya adalah masuknya banyak pemain baru. Menurut Alisson, perbedaan paling terasa ada di lini belakang. Dengan hadirnya fullback baru, dinamika permainan otomatis berubah. Namun, ia menegaskan bahwa para rekrutan menunjukkan kualitas yang memang pantas disebut sekelas Liverpool. Saya pikir mereka tampil sangat baik hari ini. Jeremie, Flo, Hugo, semuanya bermain bagus di laga perdana mereka. Intensitas Premier League memang berbeda, tapi mereka mampu menjawabnya, tambahnya. Liverpool sendiri masih belum berhenti di bursa transfer. Rencana untuk merekrut bek tengah Mark Guehi dari Crystal Palace dan striker Alexander Isak dari Newcastle disebut-sebut kian mendekati kenyataan. Meski begitu, Alisson percaya sepenuhnya pada proses dan rencana yang sedang dijalankan klub. Ini akan jadi musim yang berat, bukan hanya karena kompetisi di liga, tapi juga karena kami kehilangan pemain-pemain berkualitas. Namun, saya percaya pada tim, pada manajer, dan pada rencana besar klub. Target kami jelas, berjuang merebut gelar di Premier League dan semua kompetisi lain, tegasnya. Alisson juga tak lupa menyinggung soal situasi emosional yang tengah dialami skuad. Liverpool masih berjuang melewati masa sulit setelah kehilangan Diogo Jota yang meninggal secara tragis. Tidak mudah bagi kami, tapi kami melewatinya bersama-sama. Dukungan para pendukung juga luar biasa. Kami semua tahu, musim ini kami berjuang bukan hanya untuk gelar, tapi juga untuk menghormati kenangan Jota, tutupnya.